Salam damai dan salam sejahtera buat kita sekalian, teman-teman, sahabat Wisped, dimanapun teman-teman mengakses video ini. Hari ini kita akan mempercakapkan tentang satu tema yang paling penting dalam penata layanan kehidupan bergereja, yaitu bagaimana peran dan posisi seorang leader di dalam gereja. Nah, tema atau topiknya berjudul pelayan atau presbiter pembelajar. Saya ingin mengutip terlebih dahulu dari satu teks Alkitab yang diambil dari Yeremia 3 ayat 15. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi di sini perlu para presbiter atau para pelayan yang berkarya, melayani, memberi waktu dan hidupnya di gereja untuk paham, memahami bahwa Allah terlibat di dalam menetapkan atau memilih pelayan-pelayan yang dikehendakinya. Sekalipun mekanisme pemilihan itu berlangsung pada tataran pemilihan secara keorganisasian di gereja, tetapi sesungguhnya desain agungnya, desain besarnya, Allah turut bekerja, Allah turut merancang, dan Allah turut menetapkan siapa-siapa saja. Jikalau kita ingin tahu siapakah yang sesungguhnya yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah, itu semua bergantung pada indikasi atau segala sesuatu yang menyangkut tentang kepribadian seorang pelayan. Nah, jikalau kita ingin mengetahui apakah kita adalah pribadi-pribadi yang dipilih oleh Allah, maka salah satu indikasi atau indikator yang dapat kita ukur adalah kita menjadi manusia-manusia pembelajar, manusia-manusia yang suka mengupgrade, memperhatikan tentang perkembangan pengetahuan kita. Karena sekali lagi bahwa Tuhan sangat mementingkan aspek pengetahuan. Salah satu peningkatan tentang spiritualitas, ya, itu juga menyangkut tentang bukan hanya spiritualitas doa, spiritualitas firman, spiritualitas pujian, tetapi juga berbicara tentang spiritualitas knowledge. Nah, spiritualitas knowledge inilah yang merupakan tanggung jawab untuk seorang presbiter, untuk seorang pelayan mengupgrade pengetahuannya dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan penata layanannya. Kita bisa kutip tentang kisah Daniel bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego yang kemudian diboyong di Babilonia. Kita tahu persis di sana bahwa keempat orang ini adalah orang-orang yang sudah pandai, cerdik pandai, orang yang berpengetahuan banyak sekali, berilmu. Tetapi ketika dia berada di Babilonia, mereka terbuka untuk belajar tentang hikmat, pengertian, dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Babilonia. Sehingga kita tahu keempat orang ini memiliki pengetahuan yang terus-menerus dilipat gandakan. So, teman-teman, jangan menganggap, teman-teman presbiter, jangan menganggap ketika kita dipercayakan dengan jabatan sebagai seorang presbiter atau sebagai sebuah pelayan, seorang pelayan, maka kita bebas dari sebuah kewajiban untuk mengupgrade diri kita, memahami segala sesuatunya berdasarkan tentang pengetahuan yang ada. Tentu dia berbicara tentang pengetahuan tentang Allah dan pengetahuan tentang segala sesuatu yang Roh Kudus ilhamkan. Jadi, sekali lagi teman-teman, mari bangun satu kesadaran bersama bahwa gereja bukanlah tempat di mana teman-teman bisa berpelayanan sambil kemudian meletakkan atau menutup buku, menjauh dari ilmu pengetahuan. Sebab persoalan-persoalan yang ada di dalam gereja juga merupakan persoalan-persoalan yang ada di luar gereja, yang tentu kita tahu banyak sekali pengetahuan memberikan kontribusi yang baik bagi penyelesaian berbagai macam konflik. Saya, Wisped, kita akan ketemu dalam bahasan-bahasan yang lain. Jikalau konten ini berguna buat teman-teman, so silakan berbagi, mengabarkannya kepada saudara-saudara yang lain, sehingga kita semua dapat membangun satu diskursus deliberatif atau pertukaran pengetahuan dengan satu-satunya alasan memuliakan nama Tuhan. Saya kira demikian, teman-teman.